Jungkook BTS memancarkan energi karakter utama di run BTS terbaru. Saat ini, Jungkook tidak berencana untuk mengejar akting, tapi ia memiliki semua peran sebagai pemeran utama drama Korea. Ganteng? Cek. Daya tarik? Cek. Chemistry dengan lawan main? Cek. Dalam episode terbaru run BTS, Jungkook memancarkan energi karakter utama. Sekali lagi, klip ini khususnya sepertinya termasuk dalam drama Korea bersejarah. Lihat saja mata yang cerah dan polos itu dan senyum mempesona itu. Siapa yang tidak mau mendukung pria terkemuka ini? Namanya adalah cinta pertama semua orang. Bayangkan saja, seorang pelukis berbakat melarikan diri setelah tentara kerajaan mengira dia sebagai pencuri. Dia memulai pencarian untuk melacak penjahat sejati dan membersihkan namanya dengan mengembalikan nisan suci ARMY ke tempat yang seharusnya. Sepanjang jalan, pelukis berpapasan dengan hakim, fisiognomis, guru, inspektur kerajaan, tuan muda, dan seorang pejuang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. V secara heroik mengorbankan dirinya untuk melindungi Jungkook. Tidak semua pahlawan memakai jubah, beberapa memakai janggut palsu. Setelah hiatus variety show BTS, run BTS kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Dalam episode 145, para anggota melakukan perjalanan ke dinasti Joseon untuk menemukan nisan ARMY yang misterius dan mencari mata-mata. Jika mereka gagal menemukan bagian artefak yang hilang, mereka akan dipindahkan ke tempat dan waktu lain. Sepanjang episode, V mengambil perannya dengan sangat serius, bahkan jika tidak ada orang lain yang melakukannya. Seperti biasa, semua orang adalah tersangka dan tidak ada yang bisa dipercaya, tapi prajurit terhormat ini masih rela mengorbankan dirinya untuk seorang teman. Ketika sutradara alias tentara kerajaan menyergap V dan pelukis Jungkook, mereka melarikan diri. Jungkook berhasil menghindari penangkapan berkat V, tapi mereka belum aman. V dengan berani mengajukan diri untuk melakukan misi solo dengan penalti untuk menyelamatkan Jungkook. Aku akan melakukannya, jadi pergi dan larilah, kata V. Lari sekarang, cepat sekarang lari. Percaya padaku, larikan diri. Apakah pahlawan mulia kita selamat? Tentu saja dia melakukannya. Misi membangun pagoda batu tidak cocok untuknya. Setelah mengklaim kemenangannya, V membuat jalan keluar yang besar seperti pahlawan drama Korea, dan staf tidak bisa menahan tawa. Lagi pula, pejuang V tidak hanya untuk run BTS, tapi juga di kehidupan nyata. Di sisi lain, sudah 4 tahun dan kini kameramen Jungkook sepertinya mengalami deja vu. Jika ada yang pantas mendapatkan kenaikan gaji, itu adalah juru kamera yang ditugaskan ke Jungkook setiap kali mereka syuting run BTS semua episode. Dia telah menderita selama sekitar 4 tahun penuh sekarang. Penggemar tidak asing dengan anggota staf Ride or Die ini. Di run BTS, kembali pada tahun 2019, ia ditugaskan untuk mengejar Jungkook ketika BTS bermain game di episode 87. Jungkook sangat fokus untuk menang, sehingga dia secara tidak sengaja membuat juru kamera berlari untuk mengejarnya dan terengah-engah. Akhirnya juru kamera mengejar Jungkook yang memeriksa untuk memastikan dia tidak akan pingsan. Tak hanya itu, dalam episode 126 dari run BTS, setiap anggota BTS ditugaskan sebagai direktur kamera pribadi untuk mengikuti mereka saat mereka bermain game. Jungkook langsung mengenali juru kameranya. Aku ingat kamu dari terakhir kali, katanya. Kami berlari begitu banyak hingga kami kehabisan nafas. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. Dia pasti yang paling fit dari semuanya, kata RM. Jungkook meminta maaf kepada juru kamera karena membuatnya melalui sesi kardio yang melelahkan, tapi perlu, lalu meyakinkannya bahwa tidak akan ada lari kali ini. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, juru kamera Jungkook diuji sekali lagi dalam lanjutan episode 120 dan 121, di mana para anggota melakukan perjalanan ke era 1970-an hingga 1980-an dengan tema Replay BTS Village. Para anggota harus terus mencari artefak ARMY yang rusak di jalan cerita sebelumnya.
Setelah tiba di dinasti Joseon, dengan lompatan waktu, batu itu berjalan bersama mereka dalam dua bagian, satu bersama mereka dan satu jatuh di suatu tempat di desa. Misi mereka adalah menemukannya untuk kembali ke tahun 2021. Jika tidak, waktu dan ruang akan terdistorsi lagi, sehingga mengirim BTS ke era lain. Jika itu tidak cukup, selama pencarian, semua anggota dianggap tersangka seperti sebelumnya dalam misteri nisan yang dicuri. Sejak saat itu, tentara kerajaan secara aktif mencari pencuri, jadi para anggota harus berhati-hati saat mencari petunjuk dan mencoba menyelesaikan misi individu yang ditugaskan kepada mereka. Pencuri yang sebenarnya adalah misteri bagi para anggota yang tidak bersalah, serta pemirsa yang akan melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk mengalihkan perhatian orang lain dari menemukan kebenaran. Saat ini kita tidak tahu siapa yang bersalah. Meskipun demikian, Jungkook ditugaskan sebagai seorang pelukis, dan saat dia mencari petunjuk, dia juga harus mencari 7 syal di seluruh desa. Baru beberapa menit permainan, Jungkook sudah mengincar hadiahnya, jadi dia segera mulai berlari. Tak ada waktu yang disia-siakan, dia berkeliling mencari petunjuk dan syal dan tampaknya tidak berhasil. Akhirnya dia menemukan satu syal. Tapi, Jungkook tidak pergi terlalu jauh karena ternyata V telah mengumpulkan semua syal. Tapi, sebagai temannya, dia akhirnya memberikan semua syal yang dikumpulkannya kepada Jungkook. Tidak lama kemudian, tentara kerajaan mengejar mereka, dan Jungkook dengan cepat melarikan diri. Kini bebas dari ancaman, Jungkook melanjutkan misinya. Tapi, hanya karena dia tidak melihat ancaman yang terlihat, dia tidak akan mengambil resiko atau membuang waktu, jadi dia terus berlari, menyeret juru kameranya bersamanya. Dia akhirnya berjalan untuk menemukan beberapa petunjuk setelah semua berlari. Tapi itu baru episode pertama dari cerita lanjutan ini, jadi sepertinya juru kamera Jungkook tetap harus berlari dengannya. BTS ditetapkan serangkaian tugas dalam Run BTS, tapi mereka menghadapinya dengan cara yang sangat berbeda. Setelah jeda singkat, ARMY disuguhi episode baru Run BTS. Setelah nisan ARMY rusak di salah satu episode sebelumnya, para anggota BTS dikirim kembali ke masa lalu, dan misi mereka adalah mencoba menemukan bagian lain di desa Joseon. Para anggota adalah pelaku utama dalam kasus untuk menemukan nisan, dan untuk menemukan nisan, BTS harus berkeliling desa untuk menemukan petunjuk. Di antara mereka, akan ada pencuri sejati yang akan keluar untuk menghentikan warga menemukan petunjuk. Selama episode, semua anggota juga menetapkan tugas individu. Meskipun mereka semua memiliki tujuan yang sama dalam pikiran, setiap anggota memiliki pendekatan yang sangat berbeda untuk tugas mereka. Jimin adalah anggota pertama yang menunjukkan kepada ARMY pendekatannya terhadap misi, dan itu datang dalam bentuk mencoba menemukan aliansi dengan anggota lain dan mencari tahu siapa pencuri sebenarnya. Seperti yang diharapkan, RM adalah seorang pemimpin sejati dan meskipun dia memiliki misinya sendiri untuk diselesaikan, dia tidak bisa tidak membantu Jimin ketika dia memiliki kesempatan. Sepenuhnya tenggelam dalam karakter, V mulai mencari petunjuk dan itu melibatkan sabotase tingkat tertentu. Setelah awalnya diinterogasi oleh Jimin, Jungkook tiba-tiba menjadi sibuk dan menunjukkan semangat untuk menyelesaikan tugasnya. Berlari di sekitar halaman, dia pasti memberi juru kamera latihan saat dia mencoba menemukan syal. Anggota berikutnya tampaknya memiliki pendekatan yang sangat berbeda untuk misi mereka, dan itu hampir tampak seperti hari libur bagi Suga, J-Hope, dan Jin. Sementara yang lain berlarian dan mencoba menemukan beberapa petunjuk, mereka meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan dan makanan. Meskipun setiap anggota memiliki cara yang sangat berbeda untuk melakukan setiap tugas, mereka semua berhasil membuat kemajuan pada akhirnya dan selangkah lebih dekat untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya mencuri bagian lain dari nisan itu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.